Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Indah Hairunisa dengan NPM 1910639909 dari kelas 3A Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah genetika tanaman. Selamat menyaksikan. Buat kalian yang suka ngomongin gosip, apalagi ngomongin temennya yang rambutnya lurus kah, atau keriting maupun ikal, atau juga matanya belok atau sipit sampai-sampai menjadi bahan candaan. Tapi pernah mikir gak sih bagaimana rambutnya bisa ikal gitu? Nah, susunan protein inilah yang menentukan bagaimana mata kita bisa sipit ataupun rambut kita bisa ikal. Lalu, di manakah protein ini dibentuk? Bagaimana cara pembentukan protein ini? Dan apakah yang menginstruksikan pembentukan protein tersebut? Ternyata, protein terkandung di dalam DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan, dan cetakan inilah yang kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bagaimana sel yang ada di dalam tubuh kita dapat membentuk protein atau yang sering disebut dengan sintesis protein. Sebelumnya, pernah mikir nggak mengapa tubuh kita harus melakukan sintesis protein? Kenapa coba? Karena protein memiliki kendali penuh atas tubuh kita, di antaranya untuk transformasi zat, pembentukan enzim, dan berperan dalam kekebalan tubuh. Karena itulah tubuh kita membutuhkan banyak protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Nah, sebelumnya, dalam tahapan sintesis protein, kita mesti mengenal 3 jenis RNA. Yang pertama ada mRNA atau RNA duta, berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di dalam nukleus ke ribosom pada sitoplasma. Yang kedua ada rRNA atau ribosom RNA, merupakan mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Dan yang ketiga ada tRNA atau transfer RNA, berfungsi untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang perlu kalian ketahui dalam sintesis protein diantaranya ada sense. Sense merupakan untaian yang berperan sebagai pengode atau non-template. Ada antisense, untai yang berperan sebagai cetakan template. Ada kodon, kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Ada antikodon, triplet basa nitrogen yang terikat dengan mRNA. Ada promotor, titik awal tempat menempelnya RNA polimerase. Dan ada terminator, titik awal atau proses pemberhentian transkripsi. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein, dan translasi terjadi di sitoplasma. Nah, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Proses transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Peningkatan RNA polimerase akan menyebabkan untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA, dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai daerah terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain.
Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu exons atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-codon yang disebut dengan introns. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson saja, hingga bagian introns dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan introns ini disebut introns splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut dengan spliceochrome. Kompleks ini akan menghilangkan bagian introns, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan satu buah mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat pada proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau biasa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu translasi. Proses yang kedua yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Aturan memasangkan basa nitrogen. Adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama dengan transkripsi, translasi juga memerlukan 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, terdapat kurang lebih 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start codon, dan 3 kode genetik berhenti atau stop codon. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai start codon, kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dengan antikodon tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidi, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah ke situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan, sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada titik terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian, seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Dan protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya.
Baik teman-teman, itulah mengenai alur informasi genetik dan ekspresi gen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Perlu kalian ketahui, hukum hereditas ditemukan pada tahun 1900 berdasarkan rumus hipotesis yang dikemukakan oleh Georg Mendel, bapak genetika. Beliau mengemukakan bahwa pewarisan sifat atau hereditas merupakan proses penurunan sifat setiap makhluk hidup dari orang tua kepada keturunannya. Beliau melakukan percobaan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda dan dihibrid dengan dua sifat beda. Nah, untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan tersebut, beliau melakukan serangkaian percobaan, yaitu back cross, test cross, dan reciprocal cross. Back cross atau perkawinan balik adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya baik jantan maupun betina. Dalam uji ini diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Yang kedua, test cross atau uji silang merupakan persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Dari uji ini diperoleh bahwa fenotip yang merata pada keturunan yang dihasilkan dengan rasio fenotip 1:1 dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Yang ketiga, reciprocal cross atau persilangan kebalikan merupakan persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Hasil uji ini terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.